Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Fazil Sidik dari kelas Robotika B pagi. Kali ini saya akan menjelaskan program dan juga simulasi dari Factory I/O dan Schneider Electric PLC. Dan di sebelah kanan saya adalah simulasinya dan sebelah kiri adalah program PLC-nya. Nah, pada program PLC ini kita menggunakan dua buah counter yang berjenis CTU, di mana ada CTU2 dan CTU1. Nah, di CTU2 pada bagian atas ini berfungsi sebagai counting untuk barang yang masuk dari konveyor pertama. Jadi setelah dia melewati sensor kedua sebagai input countingnya sampai preset value yang kita belikan itu 3 kan. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menghitung barang yang lewat ke sensor 2. Nah, selanjutnya itu ada CTU1 yang mana fungsinya ini adalah untuk mengcounting barang yang tadinya sudah melewati sensor 2. Jadi barangnya sudah ditumpuk. Nah, yaitu pada bagian akhir dari konveyor. Dia akan menghitung barang melalui sensor 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga beberapa variabel yang dipakai dan juga bagaimana sih cara kerja programnya. Jadi cara kerja program ini adalah jika barang itu sudah ada dan di start, barang akan terdeteksi oleh sensor satu yang mana akan menggerakkan konveyor. Nah, setelah sensor satu sudah tidak eh, mendeteksi barang, itu kan conveyor tuh udah terkunci atau locking. Nah, jadi conveyor ini akan berjalan terus hingga eh, sejumlah 3 sampai melewati sensor 2 ini. Nah, sensor 2 ini adalah bagian dari CTU2 yang mana CTU2 ini nanti akan memutus bagian variabel satu yang akan menghentikan conveyor satu. Nah, barang sudah 3 maka lanjut. Jika barang sudah 3 variabel satu akan putus. Lalu setelah barang 3 itu sudah terkumpul, variabel satu pada baris program 2 ini akan terhubung, yang mana akan menjalankan konveyor kedua. Nah, selama barang itu eh, selama barang itu masih ada di situ, dia maka akan jalan konveyor 2 ini hingga menuju ke sensor paling akhir. Nah, yang mana di sini sensor paling akhir itu adalah sensor 3 yang digunakan pada CTU 1 itu untuk countingnya sama preset value-nya juga 3. Jadi saat barang itu sudah ada di depan sensor, dia akan mengcounting. Jika sampai 3 barang, maka akan mengeluarkan output. Nah, outputnya itu akan mengaktifkan reset. Di sini ada dua reset. Yang pertama ada reset, yang kedua ada reset satu, dan juga ada variabel kedua. Nah, kita lihat dulu di variabel kedua. Variabel kedua itu ada di mana? Variabel kedua itu ada di bagian paling atas. Nah, di paling atas itu baris pertama ada variabel 2 di bawah. Jadi itu saat conveyor sudah selesai mengcounting, variabel kedua itu akan mengaktifkan balik, eh, konveyor satu, yang mana siklus akan berulang. Nah, yang paling penting juga di sini ada reset. Nah, reset itu fungsinya untuk apa? Jadi reset pada CTU1 dan CTU2 ini tuh fungsinya untuk menolkan nilai, yaitu nilai CV. Jadi tadi kan sudah terhitung tuh. Nah, nilai CV akan muncul sesuai dengan countingannya, hasil dari barang yang sudah lewat berapa. Nah, fungsi reset tuh untuk menolkan. Kita bisa lihat simulasinya di sini. Video ini agak saya lambatkan. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, barang pertama masuk. Nah, sensor satu, sensor dua mendetek. Nah, di situ eh, sudah ada ya terlihat pada bagian baris 2 conveyor 2 berhenti. Nah, dia akan menunggu sampai barang selanjutnya. Nah, barang selanjutnya itu terdeteksi tek. Nah, countingan kan tadi sudah satu. Ini bakal kehitung setelah barang kedua ini terlewat. Nah, tuh, conveyor akan berjalan. Kita tunggu sampai barang kedua sudah terlewat. Nah,
Nah, dia akan berhenti. Nah, pada bagian satu konveyor bakal terus berjalan sampai si variabel satu ini akan diputus oleh counter. Nah, ini counternya 3. Dia nanti akan mengaktifkan variabel satu ini, yang mana akan memutus konveyor satu. Konveyor satu akan mati. Nah, oke, konveyor satu sudah mati, akan lanjut ke tahap selanjutnya, di mana variabel 2 ini, variabel satu ini kan menyala, yang sini NO. Nah, ini akan mengaktifkan konveyor kedua, di mana konveyor kedua akan terus berjalan sampai sensor 3 itu mendeteksi atau mengcounting berapa kotak yang sudah lewat. Jadi preset value yang kita pakai ini kan ada 3. Nah, jadi dia akan menghitung hingga kotak terakhir yang lewat, lalu akan mengulang siklusnya. Nah, kita bisa lihat di sini, counter sudah mulai menghitung. Nah, satu barang sudah terhitung. Nah, kita lanjut barang kedua. Jadi barang ini akan terdeteksi setelah barangnya sudah lewat. Oke, counter menambah kedua. Nah, ini adalah barang yang terakhir. Setelah barang terakhir yang sudah lewat, maka dia akan mengeluarkan output yang mana output itu akan mereset counter dua-dua counter ini dan akan mengaktifkan juga variabel 2. Yang mana variabel 2 ini akan balik ke atas yang akan mengunci mengunci konveyor satu akan menyala lagi. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya untuk bagian program dan simulasinya. Untuk alamat-alamat yang saya gunakan, itu saya mengambil dari file lalu membuka driver, dan di situ ada jumlah ataupun ada eh, angka-angka yang mana itu mewakili dari alamat pada input maupun output dari mesin di simulasi Factory IO ini. Untuk penjelasannya sepertinya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.